Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan mata kuliah opsi dan saham. Ini di pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang ruang lingkup opsi. Pertama kita lihat pengertian dari opsi. Ini menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Opsi adalah kebebasan bagi seseorang atau suatu pihak untuk melakukan pilihan yang menjadi hak dari orang atau pihak yang bersangkutan untuk memiliki, membeli, menjual atau menyewa barang atau jasa berdasarkan persyaratan tertentu. Nah, itu opsi. Jadi yang pemegang surat opsinya itu dia punya kekuasaan, punya hak untuk membeli, menjual, memiliki, dan sebagainya. Kemudian dalam hal ini kita akan bahas tentang opsi untuk saham, khusus untuk saham. Itu adalah suatu perjanjian di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi investor, opsi dalam membeli dalam artian call atau menjual atau put aset yang didasari oleh perjanjian. Perjanjian di sini adalah dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal, yang biasa disebut dengan kontrak standar atau exchange trade option, atau kita singkat ETO. ETO ini diperdagangkan di bursa dan dijamin oleh lembaga clearing. Clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Lembaga clearing ini nanti biasanya diselesaikan, salah satunya misalkan oleh lembaga bank dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat jenis opsi saham. Jenisnya opsi itu ada dua, yang pertama opsi jual, yang kedua adalah opsi beli. Opsi jual ini kita sebut sebagai put, dan opsi belinya adalah call option atau put option. Put itu jual, call itu beli. Adalah yang opsi jual dulu adalah hak untuk menjual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau harga strike price, harga tarikan, strike, harga yang sudah disepakati di perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati. Opsi jual memiliki dua jenis, yaitu yang pertama membeli opsi jual atau put option buyer, atau long put, atau yang jenis yang kedua menjual opsi jual atau put option seller atau short put. Kemudian yang jenis opsi yang kedua yaitu opsi beli atau call option adalah hak untuk membeli. Sesuai judulnya, opsi beli berarti haknya membeli saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian terdapat dua jenis opsi beli, yaitu opsi membeli opsi atau call option, atau long call, atau menjual opsi beli. Selain ini juga ada opsi tipe opsi. Untuk tipe opsi sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama adalah opsi Amerika, kemudian yang kedua tipe opsi Eropa. Tipe opsi Amerika ini dia memberikan hak kepada yang pemegang opsi itu untuk melakukan haknya atau kesepakatan yang sudah disepakati sepanjang waktu. Jadi misalkan deadline-nya ini 2 tahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, sepanjang waktu 0 hari sampai 6 bulan itu bebas melakukan transaksi. Nah, tapi kalau opsi Amerika itu waktu pelaksanaan transaksinya itu hanya bisa dilakukan pada waktu jatuh temponya saja. Jadi cuma sekali melakukan hak membeli atau menjual opsinya, gitu. Jadi bedanya itu di
waktu aja ya, waktu eksekusinya. Kalau opsi Amerika itu bisa sepanjang waktu sebelum kadaluarsa. Nah, kalau opsi Eropa itu nanti pada saat waktu jatuh temponya. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi harga opsi saham. Yang pertama adalah jelas ya, ini karena di sebuah pasar kan ya, jadi seperti barang saja gitu, dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua, harga saham acuannya atau underlying stock. Nah, jadi opsinya itu dia pakai saham apa ya gitu. Misalkan pakai saham perusahaan X. Nah, harga saham X tersebut berapa atau polanya bagaimana, sedang naik atau sedang bagaimana ya. Itu akan mempengaruhi pada opsi. Kemudian yang kedua adalah volatilitas harga. Volatilitas harga ini adalah naik turunnya harga. Selanjutnya, masa berlaku yang semakin dekat atau kadaluarsa semakin tinggi. Ya, jadi kalau misalkan opsinya itu semakin mendekati jatuh tempo ya, untuk opsi Eropa berarti kan akan segera dieksekusi ya, sedangkan untuk opsi Amerika itu berarti hak untuk mengeksekusinya kalau udah kadaluarsa berarti tinggal sedikit ya. Jadi kalau misalkan 6 bulan kita beli opsinya itu tinggal sebulan lagi ke waktu habis, berarti kan kita cuma punya kesempatan sebulan untuk memperoleh peluang keuntungan ya dengan menjalankan opsi tersebut. Jadi itu akan mempengaruhi harga daripada opsi tersebut. Selanjutnya, karakteristik opsi saham. Karakteristik yang pertama itu adalah dia merupakan jenis perjanjian ya, atau kontrak yang berisi put dan call. Kemudian yang kedua, karakteristiknya atau ciri-cirinya atau kekhasannya adalah harga opsinya tertera ya, berapa gitu. Kemudian premi opsi, ada premi opsi. Kemudian aset dasarnya ya, apakah komoditas, saham atau mata uang, itu tertera juga. Kemudian waktu jatuh temponya ini jelas ya, harus tertera ya, karena biar kita nanti tahu kan masa kadaluarsanya. Kalau kadaluarsa itu berarti opsinya itu sudah tidak bisa dijalankan ya. Kemudian item underlyingnya disebut di situ saham apa gitu. Kemudian selanjutnya tipe opsi saham, ini tadi udah dijelaskan ya, Amerika dan Eropa. Jadi kalau Amerika dilakukan kapan aja untuk menjalankan opsinya, kalau Eropa nanti pada saat jatuh tempo. Kemudian tipe berikutnya ada opsi tipe Bermuda, yaitu adalah gabungan dari tipe Eropa dan tipe Amerika, yakni opsi yang dapat dilaksanakan baik pada hari terakhir saat tanggal jatuh tempo maupun sebelum waktu jatuh tempo datang. Kemudian yang keempat, opsi bersyarat atau barrier option. Ini dapat dilakukan setelah syarat telah terpenuhi, yakni tercapainya suatu harga tertentu pada aset asuhan. Misalkan syaratnya nanti kalau udah harganya, misalkan ya harganya 10.000 baru saya jalankan. Nah gitu. Kalau pas harga di pasar 10.000 jadi bisa dijalankan. Selanjutnya kita lihat istilah opsi saham yang digunakan dalam kontrak. Yang pertama, call option ya. Call option itu adalah tadi udah dijelaskan ya, hak untuk membeli saham. Opsi call itu opsi beli atau aset lainnya pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Put option, hak untuk menjual, karena put option itu adalah opsi jual saham atau aset lainnya pada harga kesepakatan atau strike price dalam jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian strike price itu adalah harga masa depan atau harga yang pelaksanaannya atau harga yang tertera dalam kontrak. Jadi dalam perjanjian itu kita misalkan saya membuat perjanjian dengan perusahaan sawit misalkan 6 bulan ke depan nanti harganya saya beli di 6.000 misalkan ya, kalaupun hari ini 5.000 ya, nanti saya beli 6 bulan 6.000, pas begitu nanti waktu 6 bulan itu muncul harganya mau 7.000 mau 8.000, tetap kita belinya adalah 6.000. Itu yang namanya strike price ya, harga pas di perjanjian. Kemudian peluruhan waktu atau penurunan waktu atau pengurangan waktu, yaitu adalah waktu yang mendekati tanggal kadaluarsa. Kemudian assignment, yaitu penjual opsi menerima pemberitahuan saat pembeli menjalankan posisi mereka.
Nah, ini ada pemberitahuannya. Kemudian exercise yaitu adalah pembeli menggunakan posisi mereka dan akan menerima call atau put. Kemudian cost of carry yaitu biaya terkait dengan pemegang suatu posisi. Kemudian vesting adalah periode holding, waktu lama atau tidak karyawan memegang posisi tersebut seposisi sebelum bisa menggunakannya. Kemudian the saving stock itu adalah saham yang akan dikirim ke karyawan. Kemudian option reload adalah perusahaan memberikan karyawan opsi baru saat menggunakannya. Next, selanjutnya kita lihat risiko opsi saham. Risiko opsi saham ini memiliki risiko yang cukup tinggi ya dan tidak sesuai untuk investor pemula. Ya, dan strategi option tertentu menjadi rumit ya, bahkan membawa risiko tambahan. Untuk itu kamu perlu memahami ya dengan benar mengenai opsi saham ini ketika kita ingin berinvestasi di saham. Oke, untuk yang pertemuan 10 ini saya kira cukup ya. Yang penting Anda memahami istilah yang ini itu, jadi nanti begitu dibuatkan soal itu nggak bingung lagi gitu, mana strike price ya, kemudian ini call option atau put option ya, kemudian waktu jatuh temponya gitu dan lain-lain. Oke, sekian untuk pertemuan 10 ini. Wabillahi taufiq ya.